wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qail utlubil ilma minal mahdi ila lahdi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama badu hadratul mukarramin, para bapak ibu, para bapak ibu guru dan anak-anak sekalian. Alhamdulillah amin. Hari ini kita ketemu kembali, sudah kemarin kita mulai ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibuna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikatul muqarrabin, malaikat Jibril, Nabi Bakar, Umar, Rasulullah, Khatam Sunnah, wa ila jamil ulama al-amilin jami' ustadzina wa sanawabina wa nakhusada majlis alaihi rahimahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Mari bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridoka matlubi, dan keridoanmu yang kuharapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah kami orang-orang yang cinta padamu. Wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru sekalian, hari ini judulnya adalah pada halaman 76, tingkatan pelajaran dan usaha memahaminya, ya, tingkatan pelajaran dan usaha memahaminya. Karena ilmu itu sangat luas sekali, ya, dan tidak ada batasnya, maka bagaimana kita bisa belajar dengan tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan. Apa tahapan-tahapan itu? Sedikit apa demi sedikit, mulai alif, ya, ba, ta, sa, jim,
hak dan seterusnya ya, namanya tahapan-tahapan. Nanti ada istilah dalam dunia pendidikan, dalam metodologi belajar dan mengajar, ada istilah tahapan-tahapan belajar itu, dan usaha memahaminya ya. Jangan sampai punya ilmu tidak paham, harus paham. Sehingga paham itu ibarat lampu bisa menyala ya. Kalau malam hari gelap toh, gelap itu enak enggak? Tidak enak ya. Enak bagi yang penjahat ya, yang tidak jahat tidak senang. Oleh sebab itu siang hari ada matahari menerangi bumi dan sekitarnya ini. Kalau malam kan tidak ada bulan, tetapi pun tidak tiap hari, tiap malam terang sebagaimana siang hari. Oleh sebab itu, agar malam hari bisa terang, adanya usaha diterangi dengan apa? Lampu-lampu. Kalau dulu lampu oblik, lampu serongking, sekarang lampu listrik. Wa kadzalika qulubina. Demikian pula hati kita ini. Hati kita ini sebenarnya cuaca alam yang terang ini, pada hati kita banyak yang gelap ya, banyak yang gelap. Buktinya banyak kejahatan. Kita pinter ning ternyata keblinger. Kenapa? Karena mungkin memahaminya ilmu keliru dan memang sengaja dibujuk oleh nafsu syaitan. Na'udzubillah min dzalika. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi lan sayuda prayoga apa ya tadi ayen tong awiti sapa wong kang kula bisain kelan suci akun napa ini taika krobulu marifat ila famihi maring mahami ilmu wa kana ana sapa sal Imamul Ustaz Sarafuddin Al-Uqaili yaqulu as-sawabu indi fi hadza ma fa'alahu masaikina ila akhirih. Sebaiknya para pelajar itu adalah memulai pelajaran dengan sesuatu yang mudah difahami. Misalnya ada orang kepingin mempelajari gajah, delok sikile dhisik ya, delok apa kupingin, delok awake, ini namanya dari. Demikian pula kita mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho dan seterusnya ya. Itu adalah tahapan-tahapan cara belajar yang efektif ya. Kemudian Imam Sarifuddin menerangkan, memberi petunjuk bahwa metode belajar yang tepat untuk para pemula adalah satu, menggunakan kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab yang kecil ya, dan praktis, mudah dipahami dan dihafalkan untuk tidak bosan. Nah, anak sekalian, inilah yang sekarang udah banyak ditinggalkan. Hafalan itu penting. Mohon maaf ini modalnya Pak ya Anwar ya, Abdul Qadir, Pak Mahat ini dulu kalau ngaji itu enggak seperti sekarang ya, nulis di buku ya, kemudian dihafalkan di rumah karena enggak ada HP dulu, sehingga mantap ilmunya. Sekarang ngambang ilmunya ya, semua ada di HP masanya. Jadi tidak ada hafalan, tidak ada sekarang, sehingga lemah ya, ilmunya lemah. Kalau kamu melihat namanya ulama besar bahkan waliullah yaitu Gus Baha, itu luar biasa, kitabnya itu apa semua itu ya, apa semua. Oleh sebab itu masih bertatiru adalah untuk belajar memahami ilmu dengan apa, berulang-ulang dihafalkan. Berikut, seorang pelajar seharusnya membuat catatan sendiri ya, pelajaran yang telah dipahami, kemudian diulang-ulang hingga hafal. Ini yang sudah banyak ditinggalkan ya. Tetapi kalau diantara sekian banyak mungkin masih ada bibit-bibit potensi yang besar, suka menghafal. Itu tanda-tanda menjadi apa? Potensi besar. Kalau tidak apa-apa kan bingung ya.
Sebagaimana kamu menata pakaian di almari, mari dicuci, banyak pakaiannya, tahu-tahu diutel-utel apa dimasuk almari, bisa akan ngambil satu kaos murah mari, tapi apa? Demikian pula belajar. Kalau tidak pernah dipelajari hanya waktu sekolah guyon tok, uga tondres, nang omah turu tok, ini HP tok, ini tidak akan dapatkan ilmu yang teratur, yang rapi, yang praktis, yang nanti akan bisa menerangi hati kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, yang baik, yang benar. Allahumma amin. Nah ini ya namanya petunjuk ya, rambu-rambu siapa yang mau lakukan itulah yang akan beruntung. Allahumma amin. Berikut sebuah ungkapan, menghafal 2 huruf lebih baik daripada mendengarkan 2 kalimat, dan memahami 2 huruf lebih baik daripada menghafal 2 kalimat. Maka dikombinasikan, ya faham, ya hafal. Kalau faham itu dapat minta tolong, kalau tidak ngerti dapat minta tolong. Tapi kalau hafal tidak dapat minta tolong, harus apa? Diusahakan sendiri. Maka hafal dulu baru difahami, atau juga boleh difahami kemudian dihafalkan. Cuma yang lebih efektif hafal dulu. Hafal biasanya kalau apa paham dulu, hafal lebih cepat. Nah, ini sudah terserah, boleh ya hafal dulu dipahami. Hanya biasanya kalau udah hafal itu harus memahami. Berikut, tidak pernah seseorang tidak pernah meninggalkan sedikit pun cabang-cabang pengetahuan sunnah. Masa begini, jangan sampai kamu tidak masuk kan tertinggal pelajarannya, lalu bahasa pondoknya ditempel Pak ya, ditempel sini. Nah, itu ya, kalau ngaji Pak Anwar ya, saya sering dulu ngaji itu ketika tertidur akhirnya kan tertinggal. Ini harus ditempel bahasa santrinya. Kalau anak sekolah ya tanya apa pelajarannya mau iya kuara, harus begitu. Inilah yang banyak ditinggalkan, sehingga ilmunya itu ya ngambang, banyak yang cemplung-cemplung. Saya kalau ngajar dulu bahasa paling keren saya itu. Kalau ngajar, saya ketika ngajar tidak boleh ada guru yang memanggil salah seorang murid nunggu selesai. Bapak apalagi hafalan nahu sorok, kalau tidak ikut 1 kali kan bingung Pak ya. Ini tidak boleh. Saya dikenal oleh teman guru, Pak Jazilek mengulang orang sembrono, tidak boleh manggilan. Kenapa? Karena apa? Tertinggal 1 kali akan lowong. Kalau ngaji Pak Anwar ya, kalau udah ngaji katakan hari ini tidak masuk, besok ngaji lagi dilalaya, nggak masuk lagi kalau mau ditempel. Inilah metodologi belajar yang sangat efektif, yang sangat baik untuk merajut ilmu-ilmu itu menjadi ilmu yang tertib, urut, dan tetap akan bersinar, bercahaya. Memang al ilmu nurun. Nur dari mana? Dari Rasulullah Muhammad SAW ya, anta samsun anta nurun fauqa nuri. Kita akan bisa dapat cahaya apabila sambung kepada Rasulullah. Kan tidak ada hubungannya pada ulama-ulama. Jangan lupakan ulama-ulama dan pak guru ibu gurumu, agar ilmumu tak bisa bersambung dan akan bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Aktifil ilma khidmatal mustafidi wa adim tarsahu bifilin hamidin wa idha ma khafata wa idha ma khafita say'an aidu summa akidu wa yatatakidi. Aktim al ilma khidmatal mustafidi wa adim tarsahu bifilin hamidin. Mengabdilah kamu pada ilmu sebagaimana seorang abdi, dan teruslah mengkajinya dengan perilaku yang baik. Artinya apa yang telah kita ketahui, ilmu itu hendaknya apa? Kita amalkan. Maksudnya begitu, diamalkan. Sebab ilmu yang tidak diamalkan seperti apa? Pohon yang tidak berbuah. Wa idza ma tahfita wa idza ma hafita say'an aidu asmakitu alaihi ta'kida.
takkidi, bila kamu telah menghafalnya maka ulangilah, lalu tanamkanlah sehingga kokoh. Jadi kalau sudah paham diulang-ulang, jangan sampai lupa ya. Bab lupa itu apa? Afatul ilmi an-nisyan ya, bahaya ilmu adalah lupa. Di samping lupa itu kan sumber malapetaka. Contohnya kamu naik sepeda motor mau belok lupa tidak pakai apa? Listing apa? Mesti tabrak dari belakang. Ini adalah sumbernya karena lupa. Oleh sebab jangan sampai lupa. Kaila yasula summa aliku kai tauda ilahi wa ila tarjihi ala ta'didi. Lalu catatlah agar kamu bisa mengulanginya dan memperlancarnya apapun. Jadi maksudnya catatan yang kamu buat catatan yang benar dan tulisannya supaya apa? Yang baik. Faida ma'aminta minhu falatahu fantabil ba'dahu lisain jadidin. Bila kamu yakin tidak akan lupa, maka carilah ilmu yang baru. Artinya wakun mustafidan kulayamin ziyadatan, setiap apa? Menambah ilmu. Tetapi yang sebelumnya harus paham. Kalau belum paham, jelaskan, gak iso. Seperti kamu rumus matematika ya, itu kalau tidak ngerti kan tertinggal, bang, gak iso. Ya. Kenapa ya? Karena memang batasan nota itu berbeda-beda ya, berbeda-beda, sehingga di dalam bentuk yang dulu kalau kamu tuh dedel apa dulu angel memahami, ya jangan dipaksakan, tapi supaya tekun, supaya rutin, supaya istiqomah. Masih gak hafal, tapi kalau istiqomah tetap nanti akan ada nilai-nilai hikmah daripada ilmu itu ya. Jadi kalau kita secara umum ini adalah tidak jenius, ngapalkan gampang lupa, supaya apa ilmu menyala, istiqomah, hormat pada buku, hormat pada pak guru ibu guru. Itu jalan untuk apa? Memelihara ilmu agar ada di dada kita dan akan memancar pada satu saat diperlukan, namanya ilmu yang bermanfaat. Ma'atikrori ma'ataqaddama mislahu wa'ti'ain lisain hadzal masjidi. Dengan tetap mengulangi ilmu yang telah dikuasai serta bersungguh-sungguh dengan ilmu yang mantap menjadi tambahan. Jadi maksudnya ilmu yang sudah kita kuasai, kita pahami, kita hafalkan, ditambah dengan yang lain, nantinya akan apa? Menjadi ilmu yang lebih luas, lebih banyak. Jadi kesimpulannya secara umum, Bapak Ibu anak sekalian, bahwa dalam tahapan belajar ini ada istilah dalam ilmu pendidikan, adalah istilah kognitif. Ini supaya dipahami karena istilah. Maksudnya adalah tahapan belajar secara kognitif itu adalah mendengarkan keterangan Pak Guru, membaca buku berulang-ulang, akhirnya apa? Dapat difahami. Berikutnya apabila kognitif sudah selesai, masuk ke tahapan yang kedua adalah afektif. Afektif artinya menghayati. Jadi begitu paham, menghayati apa yang menjadi keterangan dari ilmu yang kita pelajari, apakah dari pendapat ulama, dari Al-Quran, dari hadis, lah kita pahami, lalu kita apa? Hayati. Kita hayati. Contoh sejarah, kamu telah pelajari sejarahnya Pangeran Diponegoro ya, beliau lahir, beliau berjuang ya sampai 5 tahun dan sebagainya. Itu kognitif. Kenapa? Begitu hebat beliau, adalah jiwa pahlawan ya, jiwa pahlawan, dan akhirnya dikenang orang seluruh dunia. Contoh lagi Gus Dur ya, kamu pelajari bahwa Gus Dur putranya dulunya Hasyim Asar dan semuanya, dan sejarahnya dipelajari, akhirnya dihayati.
hebat sekali. Sekarang Gus Dur dikenal orang seluruh dunia. Sang dunia mengenal Gus Dur, lebih orang Cina. Nah ini namanya apa? Apa? Memahami lalu menghayati. Setelah menghayati akan banyak timbul berbagai macam hikmah. Maka adalah psikomotor, artinya mengamalkan daripada kandungan ilmu tadi sehingga menjadi apa? Orang yang ahli ilmu yang mengamalkan. Dalam bahasanya adalah amilin, ya, alimun amilin, alimun amilun, orang yang berilmu mengamalkan. Itulah yang akan mengantar pada kebahagiaan. Karena apa? Mendapatkan cahaya ilmu dari hal yang benar dilakukan, yang jelek ditinggalkan. Doanya Allahumma arina haqqa warzuqna tibaa wa arina batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk melakukan, dan tunjukkan yang salah itu salah dan tunjukkan bisa menjauhinya. Barangkali demikian, mudah-mudahan dengan mengkaji ilmu taklim, mutaklim ini kita akan diberikan oleh Allah ilmu yang banyak barokah manfaat, Allahumma amin, sehingga menjadikan kita menjadi orang-orang yang sholihin sholihat, Allahumma amin, dalam membentuk negara, dalam bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah secara keseluruhan, membentuk negara yang baldatun apa? Thayyibatun warabun wafur, amin ya amin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulliha minal ahwali muqtahimi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah amin 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 ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Materinya adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak. Ilmu itu adalah suatu sifat yang dengan sifat itu menjadi jelas apa yang terjadi, namanya ilmu. Ilmu adalah sifat yang ada sesuatu sehingga menjadi jelas apa yang terjadi, namanya ilmu. Akhlak
lugu, itu namanya akhlak. Dan di sini Imam Ghazali ya telah menyampaikan bahwa akhlak itu adalah sifat yang melekat dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan yang mudah atau spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Istilah lain adalah budi pekerti, tata krama, norma, etika, dan lain sebagainya. Paham ya? Apa adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa kita, ya, sifat yang ada pada jiwa kita dan dapat keluar spontan tanpa dipertimbangkan oleh akal. Namanya akhlak. Ada bedanya sopan santun, tata krama, etika, itu semuanya adalah tingkah laku manusia yang apabila melekat pada diri manusia tanpa pertimbangan apapun masuk kategori akhlak. Oleh sebab itu Rasulullah menyampaikan bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Dan lagi akmalul mu'minina sempurna adalah ahsanuhum khuluqan, akhlaknya terbaik. Maka apabila akhlaknya tidak baik, berarti apa? Imannya tidak sempurna. Jelas? Berikut akhlak ada dua macam, ya. Akhlak ada dua macam, akhlak mahmudah dan mazmumah. Mahmudah puji, menolong, ngaji, rawat, ya, sedekah. Itu semuanya contoh-contoh buah akhlak mahmudah. Makan dengan tangan kanan, dengan bapaknya, ibunya gosok, dan gurunya menghormati. Itu semuanya contoh-contoh akhlak mahmudah, terpuji. Yang kedua akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Contohnya makan dengan tangan kiri, ya, dengan bapak ibunya nggak gosok, ya, dengan temannya cengkeh, suka mengelokkan, suka menjelekkan orang lain. Itu semuanya contoh akhlak apa? Mazmumah. Nah, oleh sebab itu karena akhlak merupakan tingkah laku manusia, sebelum ada kanjeng Nabi Muhammad, orang-orang sudah berakhlak, ya, sudah berakhlak. Contohnya makan dengan tangan kiri, ya. Kemudian ketika Rasulullah kalau punya anak perempuan, dia apa?
Tirukan. Al ilmu. Semuanya. Al ilmu. Lil amal. Ilmu. Mempelajari. Diamalkan. Ya. Ibarat kamu sekolah. Diamalkan. luar ada apa namanya? Ijen
Yang bisa onde-onde. Ya, sama dong. Perhatikan, onde-onde dan keciput itu sama. Bedanya kecil dan. Nah sekarang didefinisikan bahwa aku berikan keciput. Aku berangkat ke pasar membeli onde-onde. Ya, mana pertama? Pulang, Pak Guru, ini bukan keciput ini, onde-onde. Bisa apa? Keciput badan kecil, ada bijinya. Ya, onde-onde dapat budi ada. Ini namanya definisi. Jadi mendefinisikan itu harus lengkap. Contoh, gajah itu apa? Gajah itu apa? Hewan. Kita juga. Ayo, kebun ya. Gajah itu apa? Hewan yang besar, kakinya 4, punya telaik, punya belalai. Itu lengkap. Jangan sampai seperti orang buta. Ada 3 orang buta datang ini namanya. Lihat itu. Apa yang bawahnya? Ada 3 orang buta. Kata mereka, ayo kontrol gajah. Akhirnya datang bertiga. Yang satu memegang ekornya, yang satu memegang kakinya, yang satu memegang telinganya. Kata yang butuh berbohong itu ngabusi. Jadi gajah gede, ternyata kecil kayak kecut. Aku yakin ya gajah kayak kecut. Yang itu enggak, gajah mau dulu. Yang ketiga gajah memilih. 3 orang ini akhirnya basah kemanan. Ya Allah, puji. Jadi gajah kecil juga, gajah kayak kecut. Gajah kayak juga, gajah kayak ini. Ini nggak mau berhubungan. Akhirnya ada orang matanya apa? Iya. Mas, sampai itu gajah kamu itu sifat sebagian dari gajah. Sampainya menyekel, dikunting, sampai nyekel, dikirim, sampai nyekel, kuping. Itu namanya ekor gajah, kaki gajah, kuping gajah. Semuanya gajah besar, berbentuk, berkaki dan bertelinga. Itu namanya mendefinisikan ilmu dengan sempurna. Benar ilmu luas, jangan sampai berpegangan seorang buta tadi. Artinya harus sekolah belajar dengan tekun untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Ya, Allahumma amin. Itu ilmu. Maka berikut ya, ilmu itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cahaya. Ilmu adalah bercahaya. Bahasanya al-ilmu nur, baik. Al-ilmu nur, langit. Bersama-sama. Al-ilmu nur. Artinya ilmu bercahaya. Seperti lagu ini. Kalau malam gelap loh. Bila lampu bercahaya menjadi terang. Siang hari terang. Nah, ada cahaya matahari. Demikian pula hati kita gelap. Apabila ada cahaya ilmu. Dari mana ilmu itu?
dari Pak Guru, Bu Guru, Pak Guru itu dari guru-guru ulama-ulama sampai kanjeng agama sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, agar kamu punya ilmu yang berkala, jangan lupa kepada Pak Guru, Bu Guru yang mengajar kamu, yang tersambung sampai kepada Allah. Bila kita punya cahaya ilmu menerangi yang baik jelas baik dilakukan, yang jelek jelas jelek ditinggalkan. Kita berdoa, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi. Allahumma nawwir qalbi. Binuri hidayatika ananawarta Allah binuri samsika wa qamarika wa awliyaika rasul Allahi wa fadlu qarib. Ya Allah, dengan cahaya hatimu, dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana Engkau bercahaya bumi ini